Dalam kehidupan beragama sehari-hari, banyak di antara kita menerima hukum-hukum ibadah seolah-olah semuanya telah hadir sejak awal dalam bentuk yang sudah sempurna dan tidak pernah berubah. Puasa Ramadan, misalnya, sering dipahami sebagai kewajiban yang sejak pertama kali diperintahkan sudah berbentuk seperti yang kita jalani hari ini, tanpa alternatif, tanpa perdebatan, tanpa proses. Demikian pula puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi sebagian umat, ia dianggap sunnah yang jelas dan selesai persoalannya, sementara bagi sebagian lain, ia nyaris tak pernah disentuh dalam praktik. Namun ketika kita menelusuri kitab-kitab tafsir dan karya ulama klasik, gambaran itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di balik hukum yang kini tampak final, tersimpan jejak diskusi panjang, perubahan ketentuan, bahkan perbedaan pendapat di kalangan ulama generasi awal. Ada fase ketika umat diberi pilihan dalam menjalankan puasa. Ada masa ketika ketentuan itu berubah menjadi kewajiban mutlak. Dan ada pula perdebatan panjang tentang apakah sebuah amalan dianjurkan, atau justru sebaiknya ditinggalkan demi mencegah kesalahpahaman umat. Narasi ini mencoba menelusuri kembali jejak-jejak itu melalui riwayat dan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir dan fikih yang menjadi rujukan utama tradisi Islam. Bukan untuk menggugat praktik ibadah yang sudah berjalan, melainkan untuk melihat bagaimana hukum-hukum tersebut terbentuk melalui proses sejarah, diskusi, dan ijtihad para ulama setelah masa Nabi. Dengan memahami proses itu, kita mungkin bisa melihat bahwa apa yang hari ini tampak mapan, pada masanya pernah menjadi bahan perbincangan dan pertimbangan panjang. Perjalanan ini akan membawa kita pada dua persoalan yang sering dianggap telah selesai. Bagaimana sebenarnya kewajiban puasa Ramadan terbentuk, dan mengapa para ulama berbeda pandangan mengenai puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari sana, kita akan melihat bahwa sejarah hukum ibadah tidak selalu lurus, melainkan bergerak melalui dialog panjang antara teks, situasi umat, dan pemahaman para ulama di setiap zamannya. Jadi, bagi yang meyakini hari ini belum masuk Ramadan, silahkan seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Ngopi lah, ngopi. Jika kita perhatikan dengan saksama, narasi dalam video Sudrun Gugat tersebut dibangun dengan pola retorika yang bersifat gradual, yaitu sebuah destabilization framing. Dan hampir semua konten videonya seperti itu. Ia tidak menyerang secara frontal, tidak menolak secara terang-terangan, tetapi, bagian ini yang harus kita perhatikan dan kita waspadai, yaitu narasi videonya tersebut berusaha menggoyang pelan-pelan fondasi keyakinan melalui potongan informasi yang disusun bertahap. Secara lahiriah tanpa objektif, seolah hanya menyampaikan data sejarah dan perbedaan pendapat. Namun secara psikologis, ada kesan yang perlahan ditanamkan, bahwa apa yang selama ini diyakini, ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Ini bukan tuduhan, melainkan pembacaan terhadap pola penyampaian. Keraguan tidak disisipkan dalam bentuk pertanyaan kasar, tetapi dalam bentuk penekanan yang selektif. Bagian yang menunjukkan adanya perbedaan ia ditonjolkan, sementara metodologi penjagaannya tidak ia jelaskan secara seimbang. Akibatnya, audiens dibawa pada satu kesan implisit, yaitu, jika ada proses, berarti ada kemungkinan rapuh. Jika ada perbedaan, berarti fondasinya tidak solid. Dan mungkin bagi mereka yang memiliki latar belakang ilmu dan terbiasa membaca khazanah klasik, pola narasi seperti Sudrun Gugat tersebut mungkin tidak menjadi persoalan. Mereka tahu bahwa perbedaan adalah bagian dari tradisi ilmiah Islam. Namun, bagi masyarakat awam yang tidak akrab dengan ilmu hadis, usul fikih atau maqasid syariah, narasi video semacam Sudrun Gugat tersebut bisa berdampak jauh lebih dalam. Ia dapat menimbulkan kebingungan, ia memunculkan pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan, lebih parah lagi, perlahan melahirkan krisis kepercayaan terhadap ajaran yang sebelumnya diyakini dengan tenang. Dan disinilah letak pentingnya klarifikasi. Bukan untuk membungkam diskusi, bukan untuk menolak kajian sejarah, tetapi untuk memastikan bahwa ketika sejarah dibicarakan, ia harus disampaikan secara utuh, bukan hanya sisi yang mengguncang, tetapi juga sisi yang menguatkan, karena iman tidak runtuh oleh pertanyaan. Iman justru melemah ketika pertanyaan dibiarkan tanpa jawaban yang lengkap. Belakangan ini, ada banyak video dari channel Sudrun Gugat yang membahas sejarah turunnya ayat puasa, konsep naskah, serta perbedaan ulama tentang puasa 6 hari Syawal. Dan di sini, saya ingin menanggapi dengan cara yang jernih, bukan untuk menyerang balik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meluruskan bagian yang belum utuh. Pertama-tama, kita perlu jujur. Memang benar dalam literatur tafsir klasik disebutkan bahwa pada fase awal turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184,
Sebagian sahabat memahami adanya pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah bagi yang mampu. Penjelasan seperti ini bisa ditemukan dalam karya mufasir besar seperti Ibnu Katsir, dan memang benar juga bahwa konsep naskh dibahas dalam ulumul Quran dan tidak semua ulama sepakat dalam luas penerapannya. Bahkan tokoh seperti Abu Muslim al-Asfahani memiliki pendekatan berbeda dalam memahami ayat-ayat yang dianggap mengalami pengalihan hukum. Tentang puasa 6 hari Syawal pun, memang ada perbedaan pandangan. Mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menganjurkannya berdasarkan hadis sahih, sementara Imam Malik bersikap lebih hati-hati karena khawatir masyarakat menganggapnya wajib. Ini semua fakta dalam tradisi Islam. Namun disinilah bagian yang sering tidak disampaikan secara lengkap oleh Sudrun. Narasi tersebut sering berhenti pada kesan bahwa karena ada tahapan hukum, perbedaan pendapat, dan proses sejarah, maka hukum Islam hanyalah hasil konstruksi sosial biasa. Seolah-olah ia terbentuk secara liar oleh dinamika politik dan budaya semata. Padahal yang jarang dijelaskan adalah bagaimana proses itu dikawal oleh metodologi yang sangat ketat. Dalam ilmu hadis misalnya, para ulama sejak abad kedua Hijriah telah membangun sistem verifikasi yang luar biasa rinci. Tokoh seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak sekadar mengumpulkan riwayat. Mereka meneliti biografi setiap perawi, menguji kredibilitas moralnya, menilai ketelitian hafalannya, memastikan kesinambungan sanad, dan membandingkan berbagai jalur transmisi. Ilmu jarh wa ta'dil lahir justru untuk mencegah manipulasi dan penyusupan kepentingan. Artinya, kemungkinan pengaruh sosial politik bukan hal yang diabaikan, tetapi justru sudah diantisipasi sejak awal dalam disiplin keilmuan Islam. Demikian pula dalam usul fikih. Mazhab-mazhab besar yang dipelopori oleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal tidak lahir dalam kebingungan. Mereka menyusun kaidah sistematis tentang bagaimana memahami ayat umum dan khusus, bagaimana menentukan apakah suatu ayat menasakh atau menjelaskan, bagaimana menilai kekuatan hadis, dan kapan menggunakan qiyas. Perbedaan mereka bukan tanda rapuhnya agama, melainkan hasil perbedaan metodologi dalam menimbang dalil. Di atas itu semua, ada konsep maqasid syariah, tujuan syariat yang menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam kerangka ini, perbedaan tentang puasa Syawal tidak mengguncang fondasi iman, karena ia berada di wilayah sunnah, bukan rukun. Jadi di mana letak kekeliruannya? Kekeliruannya bukan pada data sejarah yang disampaikan Sudrun. Kekeliruannya narasi Sudrun terletak pada kesan implisit bahwa karena hukum melalui proses sejarah, maka fondasinya menjadi relatif dan bisa diragukan. Padahal yang benar adalah wahyu bersifat tetap. Pemahaman manusia terhadap wahyu membutuhkan proses. Proses itu bukan bukti kelemahan wahyu, tetapi bukti keterbatasan manusia yang berusaha memahami wahyu dengan perangkat ilmu. Perbedaan ulama bukan alasan untuk ragu. Tahapan pensyariatan bukan bukti inkonsistensi. Diskusi tentang naskah bukan tanda kebingungan. Semua itu adalah bagian dari tradisi ilmu yang hidup dan terjaga lebih dari 1000 tahun. Islam tidak rapuh karena ada proses. Islam justru kuat karena prosesnya terjaga. Dan jika ada yang mulai ragu, karena hanya melihat potongan sejarah tanpa melihat metodologinya, maka yang dibutuhkan bukan kemarahan, bukan serangan pribadi, melainkan penjelasan yang utuh, karena membangun kepercayaan jauh lebih kuat daripada sekadar memenangkan perdebatan. Dan sebagai penutup video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali melihat persoalan ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Perbedaan pandangan, tahapan sejarah, dan diskusi para ulama bukanlah celah untuk meruntuhkan keyakinan, tetapi bukti bahwa Islam memiliki tradisi ilmu yang hidup dan bertanggung jawab. Agama ini tidak berdiri di atas emosi, melainkan di atas metodologi, sanad keilmuan, dan integritas para ulama yang menjaga warisan wahyu dari generasi ke generasi. Jika ada narasi yang membuat sebagian orang mulai ragu, maka jawaban kita bukanlah kebencian, melainkan penjelasan. Bukan serangan, tetapi pencerahan. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan amarah, ia cukup dijelaskan dengan ilmu. Dan saya berkomitmen untuk menghadirkan pembahasan yang jernih, berimbang, dan bertanggung jawab di channel Ayah Alif. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, membantu meluruskan narasi yang belum utuh, dan menguatkan kembali keyakinan dengan pendekatan ilmiah, silakan dukung channel Ayah Alif dengan subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dukungan Anda bukan sekadar angka, tetapi
bagian dari ikhtiar menjaga literasi keislaman yang sehat dan mendalam. Semoga setiap langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya kita menjaga kepercayaan dan memperkuat pemahaman umat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.